Udah, suara udah aman? Vi, sound udah, Vi? Kamera 2 udah? Oke, yuk kita mulai. Selamat datang di podcast Inti Banten episode perdana. Hari ini saya Anta Marta akan menjadi moderator. Kita akan membahas banyak dan topik hari ini lebih ngebahas soal budaya Tionghoa peranakan Cina Benteng. Dan nggak afdol, rasanya kalau kita juga nggak menghadirkan dari Inti Banten, ada PLT Ketua Inti Banten, Ko Martin. Apa kabar, Ko? Baik. Mungkin Ko Martin boleh jelasin kenapa kita bikin podcast ini, Ko? Jadi memang saat ini yang kita lihat di Tangerang ada mulai kelunturan atau mungkin bukan luntur ya, lebih ke arah mulai lupa lah mengenai sejarah gitu ya untuk anak-anak muda. Kita mulai lupa mengenai sejarah Tionghoa, bagaimana asal usul generasi Tionghoa itu sendiri di Banten. Karena memang ini termasuk yang cukup lama nih kalau saya lihat ya, termasuk yang cukup lama kalau di Indonesia. Udah berapa turunan udah cukup lama gitu. Dan ini kenapa kita buat ya. Oke, itu kenapa kita buat ini, dan hadir juga beberapa narasumber. Kita berhasil mendatangkan seorang tokoh budaya sejarawan yang sangat kita hormati di komunitas ini. Ada Kong Chin Eng, sehat Kong? Sehat. Dan Nando dari Kode Cide Kode Benteng. Namanya kebalik-balik terus ya, Kode Cide Kode. Oke. Dan mungkin sebagai pendahuluan, kita suka merasa dalam tanda kutip agak iri gitu ya, Kong, bahwa kita dengar kabar di Tiongkok sendiri itu sampai mereka punya satu perpustakaan yang sudah terkomputerisasi lah. Kita bisa masukin nama marga, nama belakang kita, dan suka keluar sejarahnya keluarga kita tuh silsilahnya gimana apa. Meskipun kita cek juga belum 100% datanya ada di situ. Tapi kalau kita ngaca di sini, balik lagi ke statement bahwa nggak ada orang yang bisa milih di mana dia pengen dilahirkan. Tiba-tiba kita dilahirkan di keluarga ini. Cuma kalau saya pribadi kan juga, saya cuma tahu cerita sampai engkong saya aja nih. Gitu. Engkong saya bisnis rumah kawin lah, apa gitu-gitu segala macam. Tapi saya ke atas saya nggak ngerti gitu. Dan pasti mimpinya kita anak-anak muda kan pengen punya hal-hal yang bisa diceritakan lah ya ke anak-anak kita, bahwa ini jati diri kita apa segala macam. Mungkin pertanyaannya kepada Kong Chin Eng pertama adalah, di mana sih kita bisa nemuin informasi-informasi tentang sejarah Tionghoa peranakan Cina Benteng di Tangerang dan Banten khususnya gitu? Ya, kalau kita bicara masalah Cina Benteng itu ya, dulu namanya ada Benteng Makassar. Benteng Makassar. Yang dibuat oleh Belanda tahun 1683. Dibuat benteng. Tujuannya membuat benteng itu adalah untuk menahan serangan dari Sultan Banten. Hanya batas hanya sungai. Itu tahun berapa, Kang? 1683. 1683, oke. Ya. Nah, karena di sekitar benteng itu banyak orang Tionghoa, maka sebut Cina Benteng. Itu awalnya ya? Dari Benteng Makassar sampai Babakan Ujung. Nah, misalnya orang mau pergi ke Pasar Lama, ya, atau ke Benteng Makassar, dari pintu air mau ke Pasar Lama, mau kemana? Mau ke Benteng. Bahkan dari pintu air pun langsung ngomongnya mau ke Benteng. Mau ke Benteng. Oh, Kampung lain mau ke Benteng, Sewan mau ke Benteng. Oke, berarti belum seluas itu ya. Tapi sekarang udah satu hal yang kaprah, seluruh Tangerang Raya masa di Tionghoa mengakui Cina Benteng. Nah, udah kaprah. Ya. Padahal dulu hanya dari Benteng Makassar sampai Babakan Ujung. Babakan Ujung tuh sekarang berarti di mana, Kong? Jembatan itu, jembatan Butek Bio, ya, Rumah Duka. Oh, jadi batasannya situ ya. Iya. Dari Benteng Makassarnya belakang Polres berarti? Bukan. Benteng Makassar itu dari sekarang apa? Stasiun bukan sih? Bukan. Masjid Agung. Masjid Agung. Sampai belakang Robinson. Oh. Itu benteng. Oh, Masjid Agung sampai belakang Robinson. Makanya di situ kan disebutnya masih Benteng Makassar sampai hari ini kan? Iya. Oke. Nah, buat anak-anak muda biar bisa ngerti nih, Kong, kita kalau mau cari sejarah gitu, kita ngomongin soal sumbernya dulu nih, Kong. Apakah ada buku-buku atau mungkin ada, kita bisa datang ke satu tempat apa? Biasanya saya sih ada buku masalah Benteng Makassar, saya ada. Gambarnya pun ada.
Jadi itu ya, biasanya tahun 1600-an gitu ya. Kalau menurut Mona Lohanda yang sebagai sejarawan Cina Benteng, orang Benteng. Iya, iya. Dia kan sejarawan Jakarta. Ya. Anaknya Bapak Loa Chengpo ya? Iya. Itu kan orang Benteng yang udah meninggal kemarin. Oke. Nah, 1600 sekian ada Benteng Makassar yang dibuat oleh Belanda. Terus Ngkong tadi bilang ternyata di situ sudah banyak tinggal orang Tionghoa. Kita juga dengar cerita soal 1400 lah, ada pelaut dari Cina lah datang. Itu gimana bisa ada orang Tionghoa sampai datang ke sini, Kang? Tahun 1407. 1407. Terdapat Teluk Naga, satu rombongan perahu Jung di bawah pimpinan Chen Cirung atau Halung. Nah, dalam rombongan itu ada 9 orang gadis. Karena perahu Jung itu memuat 100 orang lebih. Oke. Nah, di Teluk Naga itu ada penguasa, namanya Sanghyang Anggalarang dari Kerajaan Pajajaran. Oke. Kemudian si Sanghyang Anggalarang prajurit melihat sebenarnya negara cari-cari disunting oleh prajurit Anggaran dengan kompensasi 9 tanah. Oke. Berarti tahun 1400 itu Tangerang di bawah Kerajaan Pajajaran. Ini masih belum dibuka nih. Tangerang belum dibuka. Belum dibuka maksudnya gimana, Kang? Masih tanah. Oh, masih tanah. Oke. Nah, kemudian sesudah mereka berkembang di Teluk Naga, mereka membuat satu lain namanya Desa Pangkalan. Desa Pangkalan. Nah, Desa Pangkalan ini mereka menganggap sebagai Tanglang atau Tangrang, orang dinasti Tang. Padahal masih di dinasti Ming. Oke. Nah, sesudah berkembang untuk membuka lahan, mereka dari sana mau jalur sungai sampai ke Pasar Baru, Pasar Lama, kemudian Serpong. Karena 3 kelenteng itu kan. Oke. Ada Bun Tekyo 1684, Bun Sambil 1689, Bun Hayu 1694. Ya. Arti filosofis 3 kelenteng ini adalah kebajikannya setinggi gunung dan seluas lautan. Oke. Tapi arti harfiah Bun Tekyo sendiri berbeda. Bunnya adalah intelektual, teknya adalah kebajikan, Ya, benar. bionya adalah kelenteng. Jadi tempat orang intelektual dan berpengetahuan untuk melakukan kebajikan. Jadi perkumpulan Bun Tekyo itu 3-nya itu. Ya. Jadi dari situ ya. By the way, Nando sama Komatni kalau mau tanya juga silahkan, boleh juga. Dan menurut Tom Pires, 1513 sudah ada komunitas Tionghoa di Tangerang. 1513. 1513. Nah, kemudian yang musafir dari Cirebon ke Banten ke Tangerang namanya Tumenggung Pramitwijaya itu 1615. Dan orang ini mendirikan Masjid Kali Pasir dekat kelenteng Bun Tekyo. Oke. 1700. Kamu Bun Tekyo 1684. Jadi beda cuma sekitar 16 tahun. Ya. Ini bertanya. Boleh. Silakan tanya. Tadi Kong Chin Eng mengatakan bahwa dibangunnya Benteng Makassar itu untuk menahan serangan dari Kesultanan Banten. Ya. Ada satu tokoh yang saya ketahui yaitu Kiai Tapa. Siapakah beliau itu? Kiai Tapa cuci Sultan Agung, Tirtayasa. Mereka perang di Banten melawan Belanda, kalah, lari ke Tangerang, perang kalah lari Tangerang, lari ke Bogor, disalib oleh Margawi, dicari juga di Bogor, pergi ke Cina. Mereka pulang dari Cina ke Bogor, maka kan Kiai Tapa dicari, maka dia pakai nama Tung Sianto. Jadi orang Islam menjadi orang Tionghoa. Berganti nama gitu ya? Iya. Maka kalau orang-orang Tionghoa yang masuk marga Tung ini, kalau yang masuk Islam pakai namanya Tege. Oke, itu asal marganya. Itu Ya? bagus. Oh iya. Coba sesudah Tung Sianto ke bawah itu ada Tung Tiangmi. Dan saya punya silsilahnya. Kalau perlu nanti saya fotokopiin. Oke. Tadi soal apa? Berarti kan pendatang yang mendarat di Teluk Naga, berarti mereka mau menikahi 9 yang penduduk aslinya nih. penduduk asli, ya. Orang Sunda ini menikah dengan 9 orang. 9 orang yang ikut dalam rombongan Laksamana Alu. Laki-laki Tionghoa ini menikah dengan penduduk setempat. Ya. Nah, hasil ini menemukan peranakan Tionghoa. Oke. Perkawinan Tapi dulu campuran. kan peranakan Tionghoa itu kan hanya orang-orang Islam yang Iya. orang marga Tionghoa menjadi masuk Islam. Tapi Iya. karena populasinya sedikit, maka menjadi peranakan Tionghoa itu pada masa kita ini. Iya. Disebutnya Kiaoseng kan. Ya,
Nah itu kan berarti dalam tanda kutip perjanjiannya adalah ditukar dengan tanah. Begitu dilamar, itu orang sanggit lah. Ya, sanggitnya dikasih sebidang tanah. 9 tanah ini disebut. Sebidang tanah untuk digarap. Digarap. Nah, digarap oleh Cencilu. Oke, 9 tanah itu kalau kita sekarang ngomongin aktual hari ini, berarti tanahnya di mana aja tuh, Bang? Soalnya kalau kita lihat, waktu saya pernah kesana, namanya pendarat mereka di Kohot. Zaman itu Kohot masih masuk daerah Teluk Naga. Itu pinggir pantai. Oh, jadi 9 itu semuanya ada di pinggir Teluk Naga? Bukan 9, maksudnya satu bidang tanah. Oke. Oh, jadi hanya perjanjian ditukar dengan satu bidang tanah. Oke. Katanya uang sanggit lah itu. Iya. Nah, kalau kita lihat di Jakarta kayak di Gelondo kan ada petak 9 atau apa gitu-gitu ya. Tangerang punya petak 9. Nah, itu saya kira tukernya sama itu, bukan ya? Beda lagi petak 9. Tapi kalau petak 9 mana ada kertas nggak saya gambarin? Waduh, nggak siap nih kalau kertas. Bentar. Saya bawa nih kertas dikit. Ya, by the way, sambil nunggu Kong Cineng. Kalau persiapan. Iya, kita persiapan. Kita ada di The Benteng. Ini satu coffee shop yang cozy banget, enak banget di Tangerang Kota. Kalau teman-teman mau nongkrong di sini, bisa ngopi, bisa ngeteh, ruangan juga sangat nyaman. Ini letaknya ada di Pasar Baru. Tepatnya mungkin kalau teman-teman tahu, seberangnya Bakmi Deo di samping pom bensin gitu ya. Jadi dari tadi kita udah cobain beberapa kopi dan teh dan ini oke banget. Kita rekomend untuk datang ke sini. Oke. Nah, mungkin ada bisa kamera yang nyala, selfie nyorot. Oke. Gak apa-apa, komentar aja, nggak apa-apa. Nanti dikasih lihat situ. Oke. Nah, ini kelenteng Butekbio nih. Iya. Posisinya. Pasar lama ya? Iya. Ini gang pertama. Iya. Yang di depan Butekbio. Iya. Kedua, ketiga. Nah, di sini ini namanya Kali Pasir nih. Kali Pasir. Iya. Ini Cilangkap. Gang tengah. Iya. Nah, ini Gang Gula. Nah, baru sini baru Cisamaun. Iya. Nah, dulu pasar lama itu di 3 gang ini. Oh, hanya sebatas itu ya? Iya. Termasuk di Samaun ya? Di ujung kelenteng Butekbio namanya ada tangga lama itu dermaga. Oke. Dan satu lagi di tangga zaman itu dermaga. Oke. Jadi orang Tionghoa itu biasanya tinggal nggak jauh dari pasar, dekat dermaga atau dekat pantai. Iya. Iya. Mereka untuk mencari dagang ya. dagang. Iya. Jadi hurufnya begini, maka sebenarnya huruf uang raja. Ini kan huruf uang. Oh iya, uang raja. Iya. Uang raja. Okeannya Ong ya, Kong ya. Iya. Kalau sekarang kan kita punya ini Kong ya, kita punya disebutnya teknologinya namanya drone, pesawat yang bisa kita terbangin ngelihat dari atas. Nah, gimana caranya mereka bisa nentuin makanya bentuknya kayak gitu ya? Iya ada, saya punya pertanyaan. Mungkin waktu itu tanahnya masih kosong. Oh gitu, jadi langsung bentuk sendiri ya, bangun sendiri ya. Kenapa sampai bisa dapat filosofi gitu ya? Memang pakai home shui kan sebenarnya. Iya, pakai home shui ya. Oke. Wah, misalnya posisi Butekbio di sini. Ya. Ini Gun Sanbio. Ya. Ini Gun Haibio. Bun Hanbio berarti yang di Serpong. Serpong. Ya. Jadi, Serpong. ini satu garis lurus. Oh iya. Iya. Wow. Ini ke sini. Jadi secara filosofi, secara feng shui, Butekbio itu bersandar pada gunung, memandang lautan. Wow. Feng shui rumah paling bagus begini, feng shui kuburan paling bagus begini, untuk keluarga yang ditinggal itu bagus sekali. Berarti sampai hari ini kalau kita cek pun itu satu garis lurus masih. Tapi kan ini udah kepotong nih. Nih. Belum hari udah kepotong karena kena jalan. Ya. Di pinggir sungai itu. Ya. Nanti kalau mau, apa lah? Versinya saya punya, tinggal kopi doang. Ya, boleh. Wow. Kita belum pernah ngebuktiin ya. Maksudnya kita aja baru tahu bahwa itu satu Kalau garis. itu yang buat, kalau nggak salah, dosen Trisakti. Dia survei waktu itu pas saya segala macam, dia buat itu. Hasil mereka lah. Ya. Tapi Ngom tahu ini dari mana, Kong? Apakah ada buku-buku yang menuliskan soal ini dari masa lalu atau? Ya, ada juga dari buku, dan memang secara ini memang bener. Ya. Pakai, kan zaman dulu kan orang pakai bikin itu kan pakai lopan, lopas Cina. Ya. Nah misalnya Butekbio, kenapa dibikin Bun Sanbio 5 tahun kemudian? Supaya itu bersandar pada gunung.
Bun Sadar tidak menghadap gunung. Oke. Kebajikan sebesar gunung ya. Nah, Bun seperti Sabio itu. gunung lah. Nah, kemudian Bun Haibyo tidak menghadap laut, cuma dibikinin dari nama aja, San Mahai. Jadi bersandar pada gunung, memandang lautan. Sannya gunung, high-nya laut. Nah, gitu. inilah filosofis orang ini yang orang lain nggak bisa. Nggak punya lah. Iya. Apa Kong, kalau cerita di balik itu yang bisa diterapkan ke dalam kehidupan gitu ya? Ya, bukan nama hidup, memang secara filosofis ya, ini kebajikannya setinggi gunung dan seluas lautan. Oke. Ini mungkin perlu dikasih lihat nama Mandarinnya, itu supaya terlihat kalau kita nanti ada. Ini, ya jadi begitu diartikan masing-masing kata baru bisa kebayang. Kenapa? Ini kaitannya begini, kenapa? Mereka ngambil tagnya dari Bun Tekbio. Tag itu artinya kebajikan. Jadi maka Bun Sabio itu ngambil dari sini. Secara histori nggak bisa dipisahkan. Ya. Kebajikan setinggi gunung nih, seluas lautan. Oke. Ya. Nah, berarti kan tadi kita ngomongin soal area Benteng Makassar, terus ke Pasar Lama. Kalau di Serpong sendiri selain tadi apalagi Kong yang memang masih apa ya sebutnya peninggalan lah dari zaman itu? Itu masih ya kelenteng Bun Haibyo. Iya, sekitarnya juga, tapi hanya kelenteng itu aja ya. Ya, tapi kan zaman dulu kan saya ada foto kelenteng di Salah Bun Sabio yang masih lama, jadi saya punya. Iya. Nah, kalau untuk sekolah yang dekat Bun Haibyo itu belum lama ya Kong? Belum lama. Yang ownernya Pak Odang betul ya? Ya, jadi dari keluarga sekali sebelumnya kan susah Bun Sabio minta yuk ke Pasar Lama, minta itu ke Pasar Lama, minyak buat tuangin itu. Begitu dipegang oleh keluarga Odang, ya orang tuan tanah sana ya begitulah. Ya. Dan ini kok dekat Bun Tekbio ini kan ada tempat namanya Museum Benteng Heritage. Kong bisa ceritakan awal? Saya kira Benteng Heritage kan dibuat oleh idenya Pak Udaya hari. Iya kan? Di Kongres 1911 sih kan peresmiannya ya. Kalau nggak salah yang sama istri Gus Dur kan. Ya. Tujuan memang dia kan bagus. Ya tinggal bagus lah tujuan mereka kan. Untuk mendokumentasikan juga ya Kang? Iya. Oke. Dari peristiwa kedatangan 1400 nyambung ke 1600 dan sampai sekarang. Nyambung ke apa yang dijalani di kehidupan kita hari ini Kang. Sebenarnya ada jadi bisa diasumsikan bahwa disebut bahwa Tionghoa peranakan Cina Benteng adalah yang hasil perkawinan antara campur antara warga lokal dengan perempuan setempat. Ya, gitu ya. Ya, soalnya kalau zaman dulu kan begini, misalnya saya laki-laki, kamu perempuan. Ya. Kamu Indonesia. Ya. Saya Tionghoa. Kamu kawin sama saya, kamu ikut saya. Ya. Nah, andai kata saya perempuan, kamu laki-laki, saya ikut. Oh ya. Ikut kamu. Ya. Tapi sekarang kan nggak bisa. Ya. Sekarang kan harus kawin satu agama. Oke. Ya. Yang bisa membuat orang itu munculnya munafik. Iya. Berarti terbalik ya. Selama ini saya kira pemahamannya adalah tentara Tiongkok mendarat dan menikah dengan gadis lokal. Justru malah terbalik ya. Di dalam perahu itu ada 9 perempuan Tiongkok, gadis yang menikah dengan warga lokal. Iya. Gitu. Oke, makanya sekarang mulai. Nah, ada nggak sih percampuran budaya yang mungkin hari ini kita kayak contoh kan bercandaan kita nih di anak muda kalau misalnya ya ini banyak hal yang sudah jadi konsumsi kita sehari kayak bakmi misalnya. Ya bakmi dari sana. Dari Tiongkok ya. Iya, misalnya contoh tahu itu menjadi tahu. Tauge menjadi toge. Oh. Tauco menjadi tauco. Nah, Kong ada sumber data gak bahwa memang itu yang dibawa oleh para pelaut Tiongkok yang akhirnya dia bisa luku. Itu dari China, orang sini yang kajian bertani sih orang Tionghoa lah. Luku itu apa Kong? Yang buat pajak sawah. Oh. Baru dengar itu. Ada lagi namanya Honghui. Oh, yang buat Untuk membersihkan gabah. Teknologinya dibawa dari sana berarti pertama kali ya. Ini membersihkan gabah pakai Honghui. Mesin gede giniin. Itu teknologi yang dibawa dan jadinya kita pakai sampai yang disebut alkulturasi budaya, contohnya Gamang Kromong. Gamang Kromong. Itu alkulturasi budaya.
Gimana tuh Kong? Berarti datang dari sana orang Tiongkok datang kemari, ya. Dia bawa yangcing Ya. sama kucang. Kucang itu ya. Nah kemudian ini menjadi gampang dan keromong. Yancing itu bentuknya seperti apa nih Kong? Yangcing dipukul, yang lentur. Oh yang lentur. Yang kok kucang kan yang kaki. Ya, nah di samping itu kan ada misalnya dia bawa tambur, dia bawa kecrak, minang, suling, trompet, tehian, ahu jadi tehian. Ahu kan sebenarnya ada 3. Tehian, sukong, kong ahyan. Jadi ya. tehian itu yang middle. Nah kemudian kong ahyan itu yang mamking. Yang kalau sukong itu yang bass. Ya. Dan alat-alat musik itu digunakan untuk memainkan drama. Salah satu Ya, dramanya bisa. Sampek Engtai gitu ya Kong? Bisa, sampai kita bisa gambar yang potehi, tinggal tergantung lah. Kegunaannya untuk apa? Nah kalau Kalau dari dulu sekecil bisa ada wayang orang. Iya. Iya. kalau Sampek Engtai itu bercerita tentang apa Kong? Ya sampai sama si Enta aja akhirnya dia belum apa dia semain kuburan terbuka kuburan dia masuk ke kuburan akhirnya dia kubu-kubu. Oh itu cerita tradisional yang dibawa dulu ya. Oke. Oh, kalau selain sampai Engtai, kalau di Tangerang, si Jinkui ada? Kijing itu sejarah. Sejarah betul. Sejarah bener. Tapi ada ini ya, wayangnya. Kalau dulu Ada di daerah Misalnya di luar kan ada, di Sukabumi atau di mana ada? si Tengsan, Iya. ada si Jigli Cengse, ada si Jigli Ceng Cengba. tangan. Nah itu memang ada dua itu kos. Yang itu kolekok ya. Korea sebenarnya Korea. mereka kan. Cengse, Cengtang itu masih dalam sendiri lah. Itu bacaan komik saya dulu tuh. Sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada kalau ke restoran tertentu dia masih ada tuh komik-komiknya. Ya. Banyak cerita banyak. Jadi cerita yang terkenal kan misalnya cerita Seiyuchi, Iya. Sun Gokong. Kemudian Tung Yuchi, Patsian. Nan Yuchi kalau nggak salah. Kope Yuchi mah Janjian Siante. Iya. Nan Yuchi siapa ya? Itu saya masih yang lain buku. Ya. Pendapat dia kok selain pandang. Ini memang cerita memang seperti kayak Sun Gokong itu kan cerita fiktif. Ya. Memang Swancangnya mengambil kitab suci ke barat. Suaca. Swancangnya sendiri, bukan siluman monyet, siluman babi, siluman air, nggak ada. Ya. Oke. Itu kan tadi ada cerita tentang perkawinan 9 gadis Tiongkok dengan warga lokal. Kalau kita ngomongin marga yang hidup atau turunan dari keturunan itu ada datanya nggak, Kong? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kita nggak pernah tahu marganya apa aja ya. Tapi kalau lihat ini dalam pimpin buat Chen Jirung, ya setan lah Chen. Iya. Chen. Chen ya. Karena kayak Kong saya sendiri lo. Iya. Itu juga kita nggak tahu tuh sejarahnya dari mana gitu ya. So begini dulu, cikal bakalnya aja oleh kecap itu kan Iya. tadi tinggal Karawaci. Ya. Nah kalau ada cerita pada waktu Kapitan Wijisan menggali tanah yang di Sariasi itu, Ya. Sariasi Karawaci Pos Iya. ya. dia gali menurut cerita nih Ya. keluar darah. Oh. Kemudian Wijisan matanya buta. Aha. Nah kalau dia panggil Shinseng, ya orang masih sampai baik. Begitu Wijisan matanya melek, si Shinseng itu matanya buta. Oke, bergantian ya. Maka orang kenapa nggak mau tinggal di daerah Karawaci? Dulu. Karena urat naga putus. Apa? Urat apa? Urat naga. Oh. Apa tuh maksudnya, Kong? Jadi naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Oh. Ke orang asli situ. Maka dan ini dipercaya diyakini oleh masyarakat Tangerang nggak? Iya. Meskipun sekarang sudah makin mungkin banyak orang nggak tahu ceritanya, jadi Ya. malah banyak banget jadi pemukiman padat juga di situ Iya. ya. Iya. Dan rumahnya waktu itu yang pernah berdiri di McD Iya. itu Kong. Cuma Wijisan. Pernah dipakai syuting apa Kong? Si Pitung ya.
Jadi memang belum terdata nih Kong ya, antara sejarah tahun 1400 perkawinan campuran itu sampai akhirnya tuh menuntut ke keluarga-keluarga kita sekarang nih, atau memang udah kecampur lagi sama. Kan kita banyak ada waktu di masa itu ya, Hal Sunda, Tionghoa, Betawi, Jawa, sama Makassar. Makanya akulturasi budaya. Nyampur semua di Tangerang ya. Nah, sampai sekarang Makassar masih ada. Dia gotong kepala kebo itu masih ada. Iya. Kalau turunan ke budaya yang dibawa kayak misalkan perkawinan Ciotau, terus kalau misalkan kayak tadi. Saya kira Ciotau memang dari sana. Itu udah 3.000 tahun yang lalu lah. Sudah ada namanya telah dengan rapi namanya Ciotau itu. Zaman dari Cao pertama. Nah kemudian yang kemarin bikin kurang kan. Yang nggak penting itu dibuang-buangin misalnya. Misalnya ancang itu kan memberikan tempat tidur. Kecernya udah nggak ada, ancangnya masih ada. Oh, jadi nggak lengkap juga sebenarnya. Iya. Tapi kan sampai sekarang nih Cungko sendiri udah nggak ada. Sampai TV Cungko dan TV Taiwan yang bersaing aja di Tangerang loh. Masa? Iya. Untuk apa nih? Ciotau. Oh ya. Wow. Aduh, saya nggak antar mereka. Berarti sekarang kebudayaan Ciotau ini sudah tinggal Tangerang ya? Internasional nih. Tangerang. Bekasi sampai Cengkareng ada yang Bogor pakai kecil, ada lagi di Padang. Tapi beda kembangnya. Kalau di Padang pakai kembang Hongkwa, kembang yang dempet. Kalau kita kan kembang goya. Nah ini yang saya mau tanya nih Kong. Kalau saya lihat Ciotau yang sekarang ini ya, ini kan tipe pakaiannya itu kan mancing ya, banyak Manchuria kan. Berarti masih udah dekat-dekat ke tahun 1600-an apa 1700-an kan ya? Iya, dia abad 17. Abad 17 kan? Padahal yang masuk ke Tangerang itu kan dari tahun 1400. Begini, kalau baju itu kan memang dinasti terakhir dinasti Qing, jadi pakai baju dinasti Qing. Pasti pakai dinasti Qing ya? Kalau dinasti Ming ya pakai baju dinasti Ming. Ya Tang ya pakai dinasti Tang. Tergantung tahunnya ya? Tergantung tahunnya. Kerajaan. Tergantung kerajaan. Yang benar terakhir dinasti Qing. Maka orang-orang Hakka, kenapa nggak Ciotau? Begitu, bangsa penjajah. Padahal kalau sejarah nggak begitu. 3.000 tahun sebelum sekarang nih, udah Ciotau. Jadi banyak faktor juga ya, karena masa penjajahan juga, terus doktrin baru mungkin dari penjajah apa segala macam bikin jadi. Maka orang-orang Hakka nggak mau Ciotau. Di Tepai ada. Padahal tahun saya pengen ikutan tuh lihat. Berapa kali tuh udah mau lihat. Nggak lama ada nih. Di mana tuh? 20 November mau lihat. Di mana kok? November ya? Udah di Agus kawin. Ciotau ya, Ciotau. Wow. 7 November tuh ya tanggalnya tuh yang ini ya. Iya, nanti saya kasih kabar. Kan boleh, dia ada rias bakal. Orang Jawa kawin 3 hari kalau di rumah kawin. Sebenarnya hari bubu. Nggak bikin apa-apa dah. Bikin bubu doang. Ya. Kemudian hari rias bakal. Hari potong ayam nih, mereka pakai baju tapi rias bakal. Ya. Besok jadi pengantin. Ya. Nah besok baru hari pernikahan Ciotau-nya. Itu urutan tradisinya ya. Kalau ya itu nanti November kita ingetin mesti bikin juga sesuatu ya biar bisa terdokumentasikan gitu ya. Kalau ngomongin musik gitu Kang, tadi gampang ngomong ngibing, ini apakah udah akulturasi budaya atau? Kalau ngibing, zaman dulu namanya cokek atau aslinya ciokek. Itu penyanyi hanya itu, jadi nggak ada yang diibingin ya karena ulah tuan tanah. Mereka punya duit jadi diibingin ya, minum alkohol muncul, maka namanya cokek itu konotasinya sekarang itu jelek. Wanita P, jadi konotasinya jadi jelek sampai ya sekarang ya. Padahal sebenarnya lebih ke cokek tuh lebih bernyanyi aja gitu ya. Namanya cokek bernyanyi aja. Nah waktu itu kalau ngomongin sejarah Kong, dulu tuh yang dinyanyiin tuh lagu-lagu berbahasa Tiongkok atau? Ada instrumentalia, ada berbahasa Hokkien. Misalnya Wasilitan, itu kan mengandung sejarah. Dalam bahasa Tiongkok ya itu ya? Bahasa Hokkien. Bahasa Hokkien. Bahasa Indonesia sekarang ini kan sama masuk, tapi sekarang udah nggak ada.
posisi itu mengisahkan si Litan itu kan dikejar-kejar sama Ucut yang becek yang lari jadi jongos. Jadi jongos dia ketemu si Hong Giao tuh, jadi calon ratu dia kawinin. Dia pergi. Itu kan sejarah semua. Misalnya Pepanto itu instrumentalia. Ya. Nah, misalnya juga Kong Jidok itu kan instrumentalia. Jarang sekarang cokek-cokek apa wayang-wayang itu menyanyikan lagu itu karena pemainnya itu nggak ada. Iya. Paling 1-2 itulah. Iya. Iya. Berarti that's why itu mungkin sebabnya ya, kayak that's why lagi. Gitu sebabnya. Zaman dulu bisnis rumah kawin juga memang cukup banyak ya di kota Tangerang. Termasuk ngkong saya juga di Gudang Balok rumah kawin gitu. Jadi lebih, saya ingat tuh waktu masa kecil masih ada cokek. Oh iya. Ya. Sampai sekarang pun kamu lihat di daerah Selapaja masih ada cokek. Masih ada cokek ya? Banyak. Jadi pernikahan 3 hari itu masih ada juga ya, masih ada ya. Oke. Tapi sekarang yang punya rumah udah yang punya rumah kawin udah enak. Satu paket. Pokoknya dari pakaian, dari tuang dulang segala macam udah satu paket. Berarti zaman itu menikah juga termasuk berbiaya mahal juga. Tapi, ya? Tapi enggak juga. Enggak juga? Kalau dia bilang perjamuannya teh, hanya makan teh sama kue. Iya. Kalau di Betawi saya perhatiin ada pisang juga ya kalau Betawi ya. Kalau di kita hanya kue sama teh berarti ya. Mungkin cuan itu diundang tuh perjamuan teh makan teh sama kue doang, nggak makan nasi. Oke, berarti belum tentu mahal juga ya. Belum tentu mahal, tinggal tergantung. Ya sekarang orang kan nggak mau pusing, nggak boleh makan kecil. Ya, kawin ya kawin aja. Iya. Ya itu masalahnya budaya makin nggak dijalanin jadinya kita jarang lihat ya sekarang ya. Nah contoh akulturasi budaya. Cio tahu kan di sawah Pangandaran. Asli dari Tiongkok itu pakai beras kuning. Sekarang tambahin uang sama kembang. Itu akulturasi budaya. Apa filosofinya apa, Kong? Warna kuning itu kita baca sejarah. Ya, cerita lah istilahnya. Itu untuk menolak bala. Saya ada bukunya di rumah. Itu mesti fotokopi kagak bukunya. Iya. Atau engkau mesti bikin buku baru ya? Mesti. Ah iya. Mesti nulis, cari penulis yang mau bantu untuk buku baru. Wah. Ada lagi dong yang mau tanyain yang mesti ini. Ya sekarang kan kita banyak nggak tahu nih, terutama yang generasi muda. Anggaplah saya Sumur Nando lah ya, anggap ya. Pasti kita penasaran lah soal silsilah keluarga apa segala macam. Itu ada semua nanti. Ada semua. Ada semua. Sebagai contoh deh Kong, misalnya keluarga saya lo misalnya gitu. Ada cerita apa nggak Kong yang bisa? Masih cerita apa? Ya saya dengar dari beberapa sumber kayak keluarga saya termasuk yang pabrik kecap. Ya dulunya sempat jadi kapiten lah, jadi apa kayak gitu. Soalnya dulu enggak ada namanya Locit Siong, Bebek kami. Itu dulu Bek. Bek itu kaki tangan Belanda, lurahnya orang Cina. Keluarga gue. Iya. Iya. Nah di atasnya ada letenan, di atas lagi kapitan, di atas lagi mayor. Oke. Kalau mayor ini memimpin kongkon di Jakarta, Dewan Tionghoa. Nah ini kaki tangan Belanda semua, karena untuk menarik pajak. Misalnya zaman dulu, jangan pendek lah, dia kan kenal, pernah ketemu. Kalau mau ke Jakarta, 5 hari kita bayar segobang. Segobang untuk 5 hari Jakarta. Lewat 5 hari kita ditangkap Jakarta, didenda lagi. Namanya punya Passion Star. Kalau kita baca buku, ya hukum Belanda dari 18-an sampai 1942. Oke. Tapi ini kejadian tahun 1900-an berarti ya? Oh jadi 18-an udah. Dari 18-an udah ada. Sudah ada pasung gitu Pak. Pasung sudah ada. Jadi ini mungkin bagian dari, ya kan kita dengar ya belajar di sekolah dulu kan katanya penjajahan tuh memang membuat jadi kayak ada kelas-kelas gitu ya. Saya kayak Tionghoa, sebenarnya Timur Asing. Tionghoa, Jepang,
sama Arab juga. Masuknya Timur Asing ya. Jadi semua punya Kelas pertama tuh ya orang Belanda, orang putih, orang putih. Ya. Kelas 2 Tionghoa, kelas 3 baru Inlander. Ya itu yang ini ya. Itu kebetulan saya kan di bidang hukum. Nah, Hukumnya pun beda. Sampai sekarang masih loh. Ini yang kita belum bisa ubah loh di Indonesia. gimana? Jadi tuh? kalau sekarang nih, sampai sekarang kita bicara mengenai perkawinan, waris, itu kita masih ngikut loh. Waris untuk yang budaya timur, ini mungkin kalau nanti ada nih ya, kalau mau buat keterangan waris, kalau yang Tionghoa harus ke notaris. Yang bukan Tionghoa cukup ke lurah sama camat. Itu sampai sekarang kita masih jalanin. Mungkin itu untuk mensupport profesi notaris mungkin. Selalu ada biaya kan? Itu sangat itu di luar itu dia nih, itu tuh hukum yang dari tahun 1700-an kita nggak bisa ubah. Dan memang dapat belasan. Iya, itu masalahnya juga sebenarnya begini sih, karena memang kita kan budayanya banyak sekali. Kalau kita paksakan semua jadi satu, pecah kita Indonesia. Iya, memang harus mau nggak mau sih. Karena mungkin negara kita gede banget, terus pendatang banyak sekali, sehingga termasuk budayanya juga kan? Di masyarakat juga jadi sukunya banyak. Sukunya banyak. Kalau di sini orang Arab datang kemari karena agamanya Islam, jadi mereka dianggap sebagai pribumi kan. Jadi karena agama. Karena agama ya. Padahal nggak begitu. Nggak semua juga sih Pak, ada juga yang hukum adat nih. Kalau kita tetanggaan nih, yang Batak patrilineal, ya kan? Yang Padang tetangga matrilineal, kita gabung warisnya, pecah Pak, kita ribut Pak, kita semua. Sama di kita juga begitu kan Pak, jadi kita paksakan nggak bisa. Tapi kan sekarang warisan orang Tionghoa sama rata kan, zaman dulu kan kagak, laki-laki lebih banyak kan. Iya. Ya, sekarang surveinya perempuan lebih banyak Kong. Iya, apalagi Jawa Tengah ya. Gimana kalau Kong Jinan sekarang ngelihat sekarang nih yang tadi Kong ceritain semua gitu ya. Ini ceritanya makin lama turun temurunnya dengan bagus atau malah makin hilang nih Kong? Saya kira kalau zaman sekarang ya, selama masih ada kelenteng, ya mungkin masih ada wihara juga ya, atau orang-orang Paris, budaya Tionghoa nggak bakal hilang. Apalagi masih ada Konghucu. Ya. Sebab di antara skema itu hanya Konghucu lah yang bisa persembahyangan 4 sembahyang kepada Tuhan, 3 kepada bumi, 3 kepada leluhur. Misalnya sembahyang Imlek, sembahyang sembahyang Prasti dan sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Itu pada waktu musim semi. Musim panas, sembahyang Ye ya. sembahyang Ye dengan hari Tuhan dengan sembahyang Ye, sembahyang eling dan takwa. Supaya manusia jangan rusak lingkungan. Orang Cina udah ngajarin. Boleh bikin gitu, jangan sampai banjir. Ya. Nah, kemudian sembahyang Chan. Sembahyang doa dan asar. Perayaan Tiongju. Sembahyang kepada Tuhan dan ucap terima kasih kita kepada malaikat bumi. Karena kita rezeki dari bumi. Ya. Maka sembahyang Sangkai. Ya. Nah, satu lagi sembahyang Cheng. Sembahyang Cheng itu makan onde. Karena di masa sembahyang onde ini zaman dulu, zaman dia Cao pernah menjadi Imlek, maka sembahyang syukur dan harapan. Ini persembahyang besar kepada Tuhan, kepada bumi. Kita tahu Cap Gome kan? Kita malam Cap Gome, malam caplak itu sembahyang kepada bumi. Karena besok itu mereka itu mulai mencampur. Ya. Tanggal 15 bulan 7, namanya Ciepan. Paling raya, sampai bulan 8 tanggal 15. Ya. Sembahyang apa? Paling raya, ikan sembahyang leluhur dong. Sembahyang leluhur. Nah, Filosofinya itu ya. Paling akhir, bulan 10 tanggal 15. Jadi Sangyen, Chungyen, Siayen. Kemudian kita sembahyang kepada leluhur, Cengbeng. Dan harus diingat juga Cengbeng itu ada sesudah Chu Guanjiang, Raja Ming ini dari kuburan orang tuanya. Baru sembahyang Cengbeng.
Qingming ya, jadi Qingming, zaman Mingnya dari dinasti Ming ya? Bukan. Bukan. Ya. Tapi bukan itu gitu ya? Bukan. Qingming itu Qingnya Qing jernih, Mingnya itu Ming terang. Terang yang makanya membersihkan kuburan. Maka sebetulnya dalam bahasa Belanda sebetulnya yaci, menindih kertas. Lalu kertasnya harus diketahui juga, kertas itu diketahui oleh Cairun. Cairun itu lahir tahun 61 sesudah Masehi sampai 1221 sesudah Masehi. Cairun ini seorang kebiri. Jadi Hadmar sampai ke Hadimur, dia ketemuannya kertas, dan setelah itu temunya kertas. Jadi orang biasa akan awal itu orang cari kuburan mau itu bohong. Lebih jauh lagi sebelum itu ada namanya Cecetui. Disebut ini makan dingin, karena pada dengan waktu yang sama dan seperti Cengmeng ini, Cecetui itu menterinya Qin Hun Gong. Satu waktu Qin Hun Gong ini diserang oleh negara kabur ke hutan. Satu waktu si raja pengen makan daging, dia potong daging Cecetui ini, kasih makan raja, sampai jarinya timpang. Nah begitu berhasil kembali jadi raja, dia terlupakan. Dia dilupakan. Dan dia terlupakan. Dia menuliskan sesuatu ya, Pak. Iya, dia mendirikan di pintu gerbang rumah dia pukul itu, di tulis air. Saya kontakkan dilupakan oleh sang raja. Raja ingat, dia undang, nggak mau datang. Teman-temannya bilang, teman-teman itu bakarnya hutannya dia nggak keluar. Dibakar hutannya, dia lihat ibunya di dalam sebuah gua. Maka di hari Cengmeng itu, zaman dulu sebelum Cengmeng nih, sebenarnya makan dingin. Jadi satu hari itu di negara situ nggak boleh nyalain api. Dan itu yang kita udah nggak ada sekarang. Kenapa? Sekarang udah nggak ada ya. Orang jarang ingat. Jarang ingat ya. Jarang ingat. Itu jarang ingat. Coba ingat Cengmeng. Ya. Cengmeng itu harus diingat juga, itu abad 15, abad 17 lah, 16-an lah, 15-an lah dinasti Ming. Ya makanya itu bagi kita yang anak-anak muda ini nggak tahu banyak cerita soal ini juga. Kadang-kadang kita juga dalam menjalani hidup kayaknya ya nggak tahu asal usul kita, nggak tahu cerita-cerita di belakang kita. Jadi kayak hidup kayak kurang gimana ya? Kalau ditanya gimana keluarga lu siapa, nggak bisa nyeritain juga gitu. Kadang-kadang itu kan juga jadi penting ya untuk hal-hal kayak gini yang. Kayak Cengmeng kita begitu. Kemudian bulan 7 kita cerita begitu. Sebayang kita mau Imlek, sebayang Cusi, sebayang pergantian tahun Cusi. Seharusnya kita sembahyang di rumah, itu kumpul keluarga. Bukan datang ke kelenteng, bukan datang ke gereja, bukan datang ke bio, bukan datang ke wihara, kumpul di rumah keluarga. Keesokan harinya baru boleh. Kemudian kita kan sembahyang kepada leluhur. Kepada leluhur, besoknya baru kita sembahyang kepada Tuhan. Sembahyang itu. Ya. Karena orang sana beda, malam sijil pada kemana-mana. Harusnya kumpul. Salah kaprah. Ya, saya juga mau pesan ke sepupu-sepupu malam Imlek kayak kita kumpul. Iya, harusnya begitu. Kumpul keluarga. Zaman dulu saya masih kecil ya. Sampai pagi kita main judi kayak apa kayak sekeluarga. Itu dibuka. Karena cuma malam Imlek anak di bawah umur boleh minum bir. Enggak ya? Ini yang sudah hilang nih, maka kita harus ingatkan mereka itu. Ya, oke. Oh, waktu kita nggak banyak, tapi banyak banget yang sebenarnya bisa diceritain dari Kong Chin Eng juga. Mungkin ini ya Ko Martin ya, makanya kita punya kepanggilan untuk gimana kita bisa meng-capture ini, dokumentasi ini satu persatu. Kalau menurut Ko Martin gimana, perlu? Kalau saya justru melihat, apalagi dengan kita pembicaraan hari ini ya. Saya lihat banyak sekali seperti tadi nih Pak. Kong Chin Eng sih lancar dia sebutkan nama. Saya dengar aja bingung itu yang mana ya? Itu yang mana? Kita kadang-kadang ya mesti udah. Ya tapi untung ada anak-anak muda seperti Nando yang kayaknya pandai ini bisa cerita lagi ke anak-anak muda berikutnya. Gitu. Ya. Tadi sebutkan ada alat musik sebentar. Ini namanya ini bentuknya seperti apa ya? Nanti kita akan usahakan di video ini tetap kita masukin semua foto-foto juga sih sambil. Yang paling penting itu kan masalah panggilan. Soalnya bahasa itu adalah budaya. Gimana tuh? Jadi jangan panggil om, jangan panggil tante, mau agama apapun juga kalau bisa manggil iya. Iya.
panggilan kekerabatan. Kekerabatan. Engku gitu ya. Wah, itu kadang bisa pusing loh kalau di budaya Tionghoa. Jadi kita bicara mengenai paman dari sisi ayah, gitu kan, kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki, adik perempuan, sebutannya beda semua. Maksudnya gampang, misalnya saya menikah, adik saya kan namanya kalau adik perempuan, ya anak engkong manggil adik engkong, iya. Nah kalau perempuan ini Kotio, ngeberes nama itu. Dari sebutan kita langsung tahu ini siapa gitu kan. Ini perempuan. Kalau saya kecil dulu. Ini kerjaan orangnya ada satu lagi, yang mungkin cukup bangsa lain nggak punya. Mendidik anak dari dalam kandungan. Mendidik anak dari dalam kandungan. Dan sekarang ditiru orang Barat. Lagu klasik ya. Jadi zaman dulu orang Tionghoa itu kalau dia mengandung, duduk nggak boleh sembarangan, duduk yang sopan, bicara yang sopan, ke bawah apa janin. Iya. Karena dia bisa dengar juga kan sebenarnya. Ya. Wow. Masalahnya nggak punya cuma Tionghoa. Contoh kancing baju nih. Kalau ke kanan laki-laki ya, Nah, ke kanan laki-laki, ke kiri pasti perempuan. Bangsa lain nggak punya. Ini masing-masing yang engkau sebutin tadi kita mesti bikin satu episode sendiri. Kalau bisa. Karena waktunya nggak akan cukup ya. Nggak akan cukup. Tapi terima kasih banyak Kong udah mau cerita. Mudah-mudahan nanti mungkin kita ada lanjutan untuk ngobrol-ngobrol. Boleh. Dan tujuannya balik lagi gimana kita bisa ngarsipin ini semua sehingga jadi satu warisan lah. Minimal generasi yang muda sekarang ngerti dan mungkin siapa tahu ini bisa diturunkan terus dengan media-media yang lebih relevan gitu ya. Oke, cukup saya rasa episode ini. Thank you, makasih Kong udah datang, Nando, Martin juga. Terima kasih. Thank you The Benteng sudah mau ngasih kesempatan kita pakai tempatnya. Baik lagi letaknya di bakmi juga ya, seberang bakmi Deo, Pasar Baru, di samping pom bensin. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan bahasan yang lebih seru lagi, ngomongin soal budaya, ngomongin soal Tionghoa Cina Benteng, dan apapun yang ada di Tangerang dan Banten terutama. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.